wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tessa Indri. Annyeong. Baik teman-teman, sebelumnya Ica memperkenalkan diri dahulu. Salam kenal, nama saya Tessa Indrian. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Broadcasting 2020 di Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baik teman-teman semuanya, pada konten kali ini Eca akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman tentang makna dan juga kandungan yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Sebelumnya teman-teman, ini merupakan tugas dari mata kuliah saya, praktek dakwah, di mana saya akan menjelaskan tentang kandungan surat tersebut. Baik teman-teman, sebelumnya Ica mau menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Surah Al-Mu'minun ini teman-teman merupakan surat ke-23 dalam Al-Quran teman-teman. Dalam surat Al-Mu'minun ini ayat 1-11 teman-teman menjelaskan kepada kita bahwasanya ciri-ciri orang mukmin yang mendapatkan pahala dunia dan maupun akhirat teman-teman. Nah, baik teman-teman, lanjut. Pada surah Al-Mu'minun ini ayat 1-11 menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat teman-teman. Baik teman-teman, kandungan yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ini, ayat 1-2, maaf teman-teman, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai seorang mukmin tentang khusyuk dalam menjalankan ibadah, terutama sholat teman-teman. Makna khusyuk di sini ya teman-teman, kita jelaskan sedikit. Sholat dengan khusyuk berarti memusatkan hati dan pikiran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari penting untuk memprioritaskan sholat, melakukan dengan khusyuk, memberikan waktu dan perhatian penuh kepadanya dalam setiap rakaat teman-teman. Oke teman-teman, maksud dari sholat yang khusyuk itu teman-teman, kita sholat itu benar-benar dengan niat lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman. Kalau tidak melaksanakan sholat itu dengan khusyuk teman-teman, susah teman-teman. Sedangkan kita sudah khusyuk aja, kita banyak cobaan teman-teman. Dengan surah Al-Mu'minun ayat 2 dan sampai 3 teman-teman, Allah menjelaskan kepada kita mengenai menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia teman-teman. Misalkan saja sebagai kita perempuan ya teman-teman, pasti di luar sana banyak mengira perempuan itu sering bergunjing teman-teman. Nah tolong teman-teman, bergunjing itu tolong dikurangkan teman-teman. Kalau dapat jangan dilaksanakan teman-teman, karena bergunjing dan bergibah itu di akhirat nanti kelak kita akan memakan bangkai saudara kita sendiri teman-teman. Maka jauhkanlah teman-teman. Nah dalam surah Al-Mu'minun ayat 4 ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang menunaikan zakat teman-teman. Sebagai seorang muslim yang budiman, yang bijaksana maupun orang dermawan teman-teman, kita hendaknya membagikan sedikit harta kita kepada masyarakat ataupun saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita teman-teman. Misalnya saja kita yang memiliki kebercukupan teman-teman, tetangga kita yang sehari-harinya untuk makan saja susah teman-teman, hendaknya kita memiliki rezeki cukup itu, hendaknya sedikit memberikan zakat ataupun sedekah kepada saudara kita teman-teman. Baik teman-teman, lanjut dalam ayat keempat. Maaf teman-teman, lanjut pada ayat kelima teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang menjaga kemaluan kita teman-teman. Dalam surat ini teman-teman, maksud dan tujuannya itu menjaga kemaluan teman-teman. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya menjaga pergaulan kita dan juga tindakan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah dan juga larangan kepada kita sebagai seorang muslim, terutama kita perempuan teman-teman, untuk menjaga aurat kita dan tidak tebar pesona kepada yang bukan mahram kita teman-teman. Lanjut teman-teman, dalam surat Al-Mu'min ayat ke-7 teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memelihara amanat dan janji. Sebagai seorang muslim, jangan pernah kita ingkar janji teman-teman. Apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, maka tolong teman-teman tepati teman-teman. Karena sebuah janji itu merupakan sebuah hutang di akhirat nanti teman-teman. Seandainya kalau tidak bisa, teman-teman bisa langsung teman-teman bilang kepada orang tersebut, atau teman-teman saat berjanji itu tolong diutamakan dengan mengucapkan insya Allah teman-teman. Nah lanjut teman-teman, di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang menjaga sholat kita, teman-teman. Dimana di era sekarang ini, teman-teman, sebagai kita ini mahasiswa ya, teman-teman, pasti sholat itu pasti kadang ketinggalan atau kita sering lupa, teman-teman. Dimana dengan mahasiswa memiliki jadwal yang padat, kegiatan yang menumpuk, teman-teman, kadangkala kita sering menunda-nunda sholat, teman-teman. Yang aturan kita bisa sholatnya 5 waktu sehari gitu kita tepat, dan namun karena kita kecapean pulang kuliah, teman-teman, kita tidur, melalaikan sholat, teman-teman. Wallahu a'lam, teman-teman, jangan pernah melakukan itu ya, teman-teman, karena sholat merupakan tiang ibadah, teman-teman. Surah Al-Mu'minun ayat ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang mewarisi surga Firdaus. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, teman-teman, akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan di dunia akhirat, ya Allah. Di dunia dan akhirat, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan agar dapat mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Baik, teman-teman, itulah beberapa kandungan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11, teman-teman. Nah, dapat disimpulkan, teman-teman, ada beberapa perintah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 ini kepada kita, teman-teman. Yang pertama, dapat kita ambil kesimpulan, teman-teman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu melaksanakan sholat tepat waktu, teman-teman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita seorang muslim untuk melaksanakan ibadah itu secara khusyuk, teman-teman. Yang kedua, sebagai seorang muslim yang dermawan, hendaknya kita menyisihkan sedikit harta kita kepada teman-teman atau saudara kita yang membutuhkan, teman-teman. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga kemaluan kita, teman-teman, terutama kita perempuan, teman-teman, agar tidak terdekat pada perbuatan yang zina, teman-teman. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, teman-teman, surga Firdaus di akhirat kelak, teman-teman, apabila umatnya itu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjauhi larangannya. Baik, teman-teman, itulah penjelasan Echa mengenai isi dan kandungan yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil sedikit dari penjelasan Echa tadi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Semoga kita semua yang melihat dan menonton video ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Tessa Inianti pamit undur diri.